dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Sarhi Jawami'il Akhbar, sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama besar yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan tadi kita sudah bacakan dua hadis, yaitu hadis tentang niat, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga hadis tentang mutabaah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita telah jelaskan bahwasanya kedua hadis ini merupakan syarat diterimanya amal soleh kita, dan hadis Umar merupakan timbangan amalan batin, sedangkan hadis Aisyah timbangan amalan zahir. Kemudian tadi juga disebutkan barang siapa yang kehilangan keduanya, yaitu kehilangan ikhlas dan kehilangan mutabaah di dalam beramal, maka amalannya akan sia-sia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amalan-amalan mereka itu, dan kami jadikan amalan itu sebagai debu yang berterbangan. Itu terakhir tadi yang kita bacakan. Kemudian di sini penulis akan menjelaskan tentang niat. Mu'alif mengatakan, amman niyatu fahiyal qasdu lil amali taqarruban ilallahi wa talaban limardatihi wa thawabihi. Fayadkhulu fi hadha niyatul amali wa niyatul ma'muli lahu. Adapun niat, kata penulis, fahiyya al-qasdu, yaitu kehendak atau menyengaja, lil amali, untuk mengerjakan suatu amalan, taqarruban ilallahi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, wa talaban limardatihi, dan mencari keridhoannya, wa thawabihi, dan pahalanya. Fayadkhulu fi hadza, maka termasuk dalam perkara ini niatul amal, niat amalan, wa niatul ma'muli lahu, dan niat kepada siapa amalan itu ditujukan. Jadi ada istilah di sini dari penulis, yaitu niatul amal dan niatul ma'muli lahu. Niatul amal nanti akan dijelaskan. Kita bacakan penjelasan dari penulis. Apa yang dimaksud dengan niat amal? Niatul amal, fala tasihhu taharatu bi anwa'iha wala salatu wa zakatu wa shaumu wal hajju wa jami'ul ibadat illa bi qasdiha wa niyatiha. Adapun niat amalan, maka tidak sah apa itu toharoh, tidak sah toharoh dengan berbagai macamnya. Wala sholat wala zakah, dan tidak juga sah sholat dan zakat, wasaum, dan juga puasa, wal hajj, dan juga haji, wa jami'ul ibadat, dan seluruh ibadah, illa bi qasdiha wa niyatiha, kecuali disertai dengan niat. Jadi semua amalan-amalan ibadah tadi tidak sah kecuali harus disertai dengan niat. Fayanwitil kal ibadah al muayyanah, maka ketika seseorang mengerjakan suatu ibadah itu harus jelas di dalam niatnya. Wa idza kanatil ibadatu tahtawi ala ajnasi wa anwa, apabila amalan itu, ibadah itu terdiri dari berbagai macam jenis. Jadi ketika ada suatu amalan
dan amalan itu memiliki berbagai macam jenisnya, maka ketika seseorang akan mengerjakan amalan tersebut harus jelas niatnya mau mengerjakan amalan yang mana. Kita lihat contohnya. Kasolat, contohnya sholat. Minha, di antara sholat itu al-fardu wan naflu, al-muayyan wan naflu mutlak. Contohnya adalah sholat. Sholat itu ada yang namanya sholat fardu, ada sholat sunnah, dan sholat sunnah itu juga ada sholat sunnah yang tertentu, dan ada sholat sunnah mutlak. Fal mutlaqu minhu yakfi fihi ayyan dia sholat. Maka ketika seseorang mengerjakan sholat sunnah mutlak, maka cukup baginya meniatkan sholat sunnah. Nah, dalam artinya cukup yaitu berniat untuk mengerjakan sholat sunnah ketika yang dikerjakan itu sholat sunnah mutlak. Wa amal muayyanu min fardin au naflin muayyan. Adapun sholat apabila sholat itu tertentu, baik itu fardu maupun sholat sunnah tertentu, kawitrin au rotibatin, seperti sholat witir atau sholat rawatib, fala budda ma'aniyati sholati ayyan lidzalikal muayyan, maka harus disertai dalam niat itu menentukan niat sholat yang akan dia kerjakan. Jadi kalau sholat itu berupa sholat wajib, ya, maka dia harus jelas di dalam hatinya itu mau mengerjakan sholat yang tertentu itu. Misalkan orang mau mengerjakan sholat subuh, maka dalam hatinya harus jelas bahwasanya dia berdiri itu dalam rangka untuk mengerjakan sholat subuh. Harus tertentu, harus jelas. Demikian juga sholat sunnah yang sifatnya itu muayyan tertentu, maka dia pun harus meniatkan secara tertentu. Contohnya misalkan dia masuk masjid, kemudian dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Apakah dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid, apakah sholat qobliyah, sholat sunnah rawatib? Maka itu harus jelas. Itu maksud menurut penjelasan dari penulis. Jadi harus ditentukan sholat apa yang akan dia kerjakan. Kalau sholat itu merupakan sholat yang tertentu. Berbeda kalau sholat sunnah mutlak. Maka orang yang mengerjakan sholat sunnah mutlak cukup dia niat dalam hati, saya mau mengerjakan sholat sunnah. Tidak perlu ditentukan sholat apa. Kemudian wakada bagiatul ibadah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Wala budda aidan ayyumayyiza al-adata 'anil ibadah. Famathalan al-iktisal yaqau nadhafatun au tabarrudan. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, dan niat itu juga nanti yang akan membedakan apakah dia melakukan itu karena ibadah atau karena kebiasaan adat. Contohnya di sini orang yang mandi. Ketika orang yang mandi itu ada beberapa jenis. Ada orang mandi hanya sekedar untuk mendinginkan badan, tabarrudan, mendinginkan badan. Atau mungkin dia mandi itu karena untuk bersuci, karena dia junub. Maka dia harus menentukan niatnya ketika dia hendak mandi itu. Apakah dia mandi hanya sekedar untuk mendinginkan badan atau karena junub. Maka dia harus menentukan niatnya. Wa yaqaw min hadathi al-akbar wa an ghuslil mayyit wa lil jum'ati wa nahbiha. Atau mandi junub, mandi besar, atau mandi karena setelah memandikan mayit, atau mandi Jumat. Jadi harus tertentu. Ketika seseorang akan mandi, harus dijelaskan di dalam hati dia mau niat untuk mandi apa. Mungkin mandi Jumat karena hari Jumat. Bisa saja dia mandi karena setelah memandikan jenazah, karena setelah memandikan jenazah disunahkan untuk
mandi, atau bisa saja karena dia mandi junub. Nah, itu harus di dalam mandi itu memiliki niat yang jelas. Tidak bisa hanya sekedar wah saya mau mandi. Nah, tidak jelas mandi yang mana. Kemudian dikatakan fala yudja ayyanwi fihi raf'al hadathi au dzalikal ghuslal mustahab. Fala budda ya, fala budda ayyanwi, maka dia harus di dalam mandi itu berniat. Apakah mandi itu untuk menghilangkan hadas, baik hadas yang wajib maupun hanya sekedar mandi sunnah. Itu tentang niatul amal. Jadi ketika seseorang mengerjakan suatu amal, itu niatnya amalan itu untuk apa? Orang sholat, apakah dia mau sholat sunnah ataukah sholat wajib? Kalau dia sholat sunnah, apakah sholat sunnah mutlak ataukah sholat sunnah yang tertentu? Kalau sholat sunnah yang tertentu, apakah dia sholat rawatib atau sholat qobliyah Jumat atau yang lainnya? Itu maka harus jelas. Demikian juga ketika seorang mandi, tadi juga harus dijelaskan. Kemudian diberi contoh lagi. Contoh yang lain. Wa kadzalika yukhrijul insanu darahim mathalan lizakat aw lil kafarah aw lin nadar aw lis shadaqah al mustahabbah aw hadiyah wal ibratu fi dzalika kullihi alan niyah. Contoh yang lain adalah ketika seseorang mengeluarkan harta. Ketika seseorang mengeluarkan hartanya, dia mengeluarkan harta itu untuk apa? Apakah dia untuk sedekah, ataukah untuk zakat, atau untuk membayar kafaroh, atau untuk sekedar sedekah sunnah? Maka niatnya harus jelas di dalam hati. Itu niatnya harus jelas di dalam mengeluarkan harta tersebut, atau untuk hadiah, atau mungkin untuk jajan. Jadi itu juga harus jelas. Itu yang dimaksud dengan an-niyatu al-amal atau niyatul amal. Kemudian dikatakan wa min hadza iyalul mu'amalati idza amala mu'amalatan dhahiruha wa suratuha asihah. Pause recording. Toggle. Dan dari hal ini tidak bisa atau seseorang ketika mensiasati muamalah, idza amala muamalah, apabila dia bermuamalah, dhahiruha wa suratuha asihah, secara dhahirnya dan yang nampak itu seolah-olah amalan yang benar. Walakinnahu yaqsidu biha tawassula ila muamalati ribawiyah. Akan tetapi dia bermaksud dengan amalan tersebut sebagai sarana untuk bermuamalah ribawi. Au yaqsidu biha isqata wajib, atau dengan melakukan hal itu dia berniat menggugurkan sesuatu yang wajib. Au tawassulan ila muharram, atau dia berniat untuk mencapai sesuatu yang haram. Fa innal ibarata bi niyatihi wa qasdihi, maka yang dianggap dari semuanya itu adalah niatnya dan kehendaknya, la bi dhahiri lafzi, bukan dilihat dari amalan yang nampak. Jadi maksudnya ketika seseorang itu mengerjakan suatu amalan, tapi dalam hatinya berniat untuk yang lain, bukan apa yang nampak. Seperti dicontohkan tadi, orang yang beramal secara zahir kelihatannya amalan yang benar, muamalah yang benar, tapi niatnya untuk menghalalkan riba. Kemudian atau contoh yang lain, untuk menggugurkan suatu kewajiban atau untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Maka apa yang nampak zahir itu tidak
tidak akan merubah keburukannya. Artinya yang dinilainya itu adalah tetap apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Yang dinilai adalah apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Wa innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa dzalika bi ayyadumma ila ahadil iwadaini ma laysa bi maqsud aw yadumma ila al-aqdi aqdan ghairu maqsudin. Yang intinya bahwasanya yang dinilai adalah niatnya, bukan apa yang nampak secara dohirnya. Artinya niat itu tidak bisa merubah sesuatu yang halal kemudian menjadi merubah sesuatu yang haram kemudian menjadi halal. Contoh ya, contoh misalkan ada orang yang merampok, niatnya ketika dapat nanti untuk sedekah, maka itu yang dinilai mana? Yang dinilai tetap dohirnya haram, walaupun niatnya baik tapi tetap haram. Jadi wakadzalika syaratullahu fir raj'ah. Ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain adalah tentang masalah rujuk dan wasiat. Itu tentang niat amal. Jadi seseorang beramal itu niatnya untuk apa? Kemudian yang kedua tadi katakan wa amma niyatul ma'muli lahu. Niat untuk apa amalan itu dikerjakan. Bahwa al-ikhlasu lillahi fi kulli ma ya'til abdu wa ma yadaru. Yaitu seseorang atau seorang mengerjakan suatu amalan hendaknya ikhlas karena Allah. Ketika mengerjakan itu hendaknya ikhlas semata-mata karena Allah. Demikian juga ketika seseorang meninggalkan sesuatu, tidak mengerjakan. Wa fi kulli ma yaqulu wa yaf'al. Pada setiap apa yang dia ucapkan dan dia kerjakan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama. Juga dalam firman Allah yang lain, ala lillahi dinul khalis, maka ketahuilah sesungguhnya agama yang lurus atau agama yang lurus itu hanya milik Allah. Wa dzalika anna 'alal 'abdi ayyan biya niyatan kulliyatan samilatan li umuri kulliha. Dan hendaknya seorang hamba itu meniatkan seluruh amalan itu hanya untuk Allah. Maksud dan biya wajah Allah, dengan tujuan mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa taqarruba ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya, wa talaba sawabi, dan mengharap pahala darinya, wa iktisaba ajrihi, dan mengharap balasan darinya, wal khaufa min iqabihi, dan takut akan siksaannya. Summa yastashiba hadhihi niyyah fi kulli fardin min afradi a'malihi. Kemudian dia yastashiba, yaitu mengiringi niat itu pada setiap amalan yang dia kerjakan, wa jami'a ahwalihi, dan dalam seluruh keadaannya. Intinya bahwasanya ketika seorang beramal, yang dimaksud dengan al-ma'muli lahu, ketika seseorang beramal, maka hendaknya dia niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengharap taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap balasan dari Allah, mengharap ganjaran dari Allah, takut akan siksaan Allah. Kemudian dia meniatkan seluruh amalannya untuk hal tersebut. Itu berkaitan dengan apa tadi? Niyatu wa amma niyatul ma'muli lahu.
niyatul ma'muli lahu. Kemudian dikatakan lagi harisun fihi ala tahqiqil ikhlasi wa takmili. Kemudian seseorang ketika beramal, dia harus berusaha untuk merealisasikan keikhlasannya dan juga menyempurnakan keikhlasannya tersebut. Wa daf'u kulli ma yudadduhu, dan menolak segala sesuatu yang berlawanan dengan ikhlas tadi. Minar riya, seperti contohnya riya, wa sum'ah, dan sum'ah, wa qasdil mahmadati indal khalqi, dan keinginan untuk dipuji oleh makhluk, wa raja'i ta'dimihim, dan harapan untuk dimuliakan. Bal in hasala say'un min dalika fala yaj'alul abdu qasdahu. Bahkan jika hal itu terjadi sesuatu dari hal tersebut, maka fala yaj'alul abdu qasdahu, maka dia harus segera menghilangkan niat-niat tadi. Jadi ketika seorang beramal kemudian muncul rasa riya, muncul perasaan ingin dipuji atau sum'ah, didengar-dengarkan amalannya kepada orang lain, maka hendaknya dia segera harus menghilangkan hal-hal tersebut. Wa ghayatu muradihi bal yakunul qasdu al asilu minhu. Dan tujuan yang dikehendaki maka murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan, di sini diulang kembali, wajhallah wa talabas sawabihi min ghairi nifaqi lil khalqi. Yaitu beramal semata-mata mengharap wajah Allah dan mengharap pahala darinya, min ghairil tilfati lil khalqi, dan tidak berpaling kepada makhluk, wala raja'in lin nafihim aw madhihim, dan tidak berharap untuk dipuji atas amalan tersebut atau mendapat pujian dari mereka, yaitu pujian dari makhluk tadi. Fa in hasala say'un min dzalika min duni qasdi minal abdi lam yadurruhu say'un. Nah, sekarang bagaimana jika seseorang itu beramal, dia niatnya sudah ikhlas semata-mata karena Allah, tapi ternyata dia mendapatkan pujian dari makhluk, itu bagaimana? Maka dikatakan fa in hasala say'un min dzalika, apabila ternyata dia mendapat sesuatu dari hal itu, baik pujian atau yang lainnya tadi, min duni qasdi, tanpa dia sengaja, dia sudah tidak punya niat untuk supaya dipuji oleh makhluk ketika beramal, tapi ternyata mendapat pujian dari makhluk, lam yadurruhu syai'an, maka hal itu tidak membahayakan sedikit pun. Jadi tidak merusak amalannya. Kalau kita memang betul-betul tidak mengharapkan pujian tersebut. Contohnya misalkan seseorang mengerjakan sholat, ya, dia tidak tahu kalau ada orang yang memperhatikan, maka dia ikhlas semata-mata karena Allah. Sholat di masjid penuh dengan khusyuk, tawadhu, ya. Ketika selesai ternyata ada orang yang memujinya, Masya Allah mas, sampai ada sholat kok khusyuk teman. Sementara dia tidak menginginkan pujian itu, maka pujian itu tidak membahayakan dirinya, artinya tidak merusak pahalanya. Atau seseorang yang berdakwah, berceramah, dia berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak menginginkan sanjungan, pujian dari makhluk sedikit pun. Dia semata-mata ikhlas karena Allah menyampaikan ilmu sesuai dengan kemampuannya. Tapi ternyata karena penyampaiannya bagus, kemudian banyak dipuji orang. Masya Allah, kalau Ustadz Fulan yang menjelaskan, kita paham, cetok, gamblang. Masya Allah, penjelasannya bagus. Maka pujian seperti itu selama kita tidak menginginkan, tidak membahayakan apa yang kita kerjakan. Itu penjelasan dari penulis.
Bal qad yakunu min ajli busrul mu'min. Bahkan penulis mengatakan itu merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah bagi seorang mukmin. Bahkan itu merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah bagi seorang mukmin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ay innaha la tahsulu wa la takunu illa binniyat. Kemudian lanjutannya hadis, perkataan Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat, maksudnya adalah innaha la tahsulu wa la takunu illa binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu la tahsulu, tidak akan terlaksana, wa la takunu, dan tidak akan terjadi illa binniyat, kecuali dengan niat. Ketika seorang mau mengerjakan suatu amalan tertentu, maka tidak akan terlaksana amalan itu kecuali kalau dia meniatkan terlebih dahulu. Wa anna madaraha 'ala niyah, karena yang menjadi porosnya itu adalah niat. Summa qala wa inna likulli imri'in ma nawa. Kemudian lanjutannya hadis Rasulullah mengatakan wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Inna takunu bihasbi niyatil abdi sihatuha aw fasaduha. Bahwasanya semuanya itu terjadi sesuai dengan niat hamba. Apakah niatnya itu benar ataukah rusak? Kamaluha aw nuqsanuha. Apakah niatnya itu sempurna, ikhlas karena Allah, atau keikhlasannya berkurang? Wa man nawa fi'lal khairat wa qasada bihil maqasidal ulya wa hiya ma yuqarribu ila Allah. Dan barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan dan memiliki tujuan yang mulia, wa hiya ma yuqarribu ila Allah, maka dia telah mendekatkan diri kepada Allah. Walahu minas sawabil wa jazaa'il jazaa'ul kamilul awfa, maka dia akan mendapatkan pahala dan balasan yang sempurna. Wa man naqasat niyatuhu wa qasduhu naqasa sawabuhu. Sebaliknya barang siapa yang niatnya berkurang, maksudnya keikhlasannya itu berkurang, naqasa sawabuhu, maka pahalanya juga berkurang. Jadi sempurna dan berkurangnya pahala itu terletak pada niat seseorang. Ketika niatnya betul-betul ikhlas karena Allah, maka akan sempurna pahalanya. Tapi ketika niatnya tercampur dengan lain keikhlasannya itu, maka pahalanya juga akan berkurang. Wa man tawajjahat niyatuhu ila ghairi hadzal maqasidil jalili fatahul khair. Sebaliknya, wa man tawajjahat niyatuhu, barang siapa yang menghadapkan niatnya kepada selain Allah ya, atau maksudnya itu ditujukan kepada selain Allah, fata al khair, maka dia akan terluput dari kebaikan. Wa hasala alama nawa minal maqasidid dan niati an-naqisah, dan dia akan memperoleh atas niatnya itu seperti tujuannya yang naqisah, yang yang rusak atau rendah. Walihada daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam misalan liyuqasa alaihi jami'ul umur. Dalam masalah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan atau kiasan alaihi, atasnya itu jami'ul umur, dalam semua perkara. Faqala faman kana hijratu ilallahi wa rasulih. Ini contoh maksudnya. Jadi Rasulullah memberikan contoh dalam hadisnya tadi, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Ai kasalalahu manawa,
maksudnya dia mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan dia memperoleh pahalanya di sisi Allah. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha, sebaliknya barang siapa yang berhijrah karena tujuan dunia yang dia inginkan, au imraati yang iuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu tertuju kepada apa yang dia niatkan hijrah tadi. Ini berkaitan dengan contoh ya, contoh tadi di dalam hadis, bahwasanya orang yang berhijrah itu tergantung niatnya. Kalau niatnya memang ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka dia juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau niatnya itu yang lain, misalkan dia berniat hijrah ke Madinah ketika itu karena ingin bisnis di sana, maka dia hanya mendapat sesuai dengan yang dia niatkan. Atau karena seorang wanita yang akan dia nikahi, maka dia pun hanya mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini bisa kita rasakan. Kita ngaji, kita datang ke pengajian, niat kita untuk apa? Memang sekedar rawuh, ya cuma dapat teman banyak, tapi ilmunya enggak dapat. Nah, ini bisa kita koreksi untuk diri kita masing-masing. Jangan-jangan aku ngaji selama ini untuk apa? Niatku itu untuk apa? Kalau ikhlas karena Allah, ingin menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari diri kita, insya Allah kita mendapatkan sebagaimana yang kita niatkan. Namun kalau hanya sekedar untuk serawung, berkoncone ukenya, ya niat apa yang kita dapat hanya sesuai dengan yang kita niatkan tadi. Ini perlu kita perhatikan. Makanya masalah niat ini hendaknya kita terus untuk memperbaiki diri kita masing-masing, terus untuk memperbarui niat kita, melatih untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah berhenti di dalam memperbaiki masalah niat ini, karena niat itu letaknya di dalam hati, dan hati kita itu berbolak-balik ya. Kadang sore berniat A, tapi paginya besok pagi sudah berubah. Di sini disebutkan sebuah hadis ya, yaitu anir rajuli yuqatilu saja'an au hamiyah au liyura muqamuhu fi saffil kita. Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang dia itu berperang ya, berperang karena keberaniannya, atau karena semangatnya, atau supaya dia dilihat di dalam peperangan itu. Rasulullah ditanya, ayyudzalika fisabilillah, mana orang yang di jalan Allah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya bahwa fisabilillah. Barang siapa berperang dengan niat agar kalimat Allah itu tegak tinggi, bahwa fisabilillah, maka orang itu yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala fi ikhtilafil infaqi bihasbin niyat. Nah, di sini penulis memulai memberikan contoh-contoh ya. Tadi contoh orang yang berperang itu yang di jalan Allah, yaitu yang punya niat agar kalimat Allah itu menjadi mulia, menjadi tinggi. Kemudian penulis membawakan ayat yang akan membedakan mana orang yang berniat di dalam sedekah itu mendapatkan pahala di sisi Allah dan mana yang tidak. Di sini diberikan contoh, yaitu wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwah. Surat Al-Baqarah ayatnya 265. Dalam surat Al-Baqarah ayat 265 lengkap ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mathalul ladzi
yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin fi rabwatin. Kemudian lanjutan ayatnya, asabaha wabilun fa'atat akalaha dhifaini fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Ini pahala orang-orang yang betul-betul dia itu berniat ketika sedekah itu semata-mata karena Allah. Diibaratkan seperti apa? Kebun yang berada di dataran tinggi, kemudian ada hujan yang lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat daripada yang lain. Bahkan ketika tidak ada hujan yang lebat, maka kebun itu pun cukup dengan hujan gerimis dan tetap menghasilkan buah-buahan. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 38, di sini disebutkan walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Sebaliknya, kebalikan dari ayat tadi. Dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya kepada manusia, wala yu'minuna billah, dan mereka tidak beriman kepada Allah, wala bil akhir, wala bil yaumil akhir, dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Wa may yakunis syaitana lahu qarinan fasa'a qarinan. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang sangat buruk. Kemudian wahakadha jami'ul amal, demikianlah seluruh amal. Ketika seorang mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal, pahala dari Allah SWT. Tapi ketika niatnya bukan karena Allah, maka akan menjadi sia-sia. Kemudian penulis mengatakan wal a'malu innama tatafaddalu wa ya'dumu sawabuha bi kasbi ma yaqumu bi qalbil 'amil minal imani wal ikhlas. Wal a'mal, dan amalan-amalan innama sesungguhnya tatafaddalu wa ya'dumu, keutamaan dan keagungannya atau besar pahalanya sesuai dengan apa yang berada di dalam hati orang yang beramal tadi. Minal imani wal ikhlas, dari keimanan dan keikhlasan. Jadi yang menentukan besar kecilnya pahala adalah keimanan dan keikhlasan. Hatta inna sahiban niyah as-sadiqah, yaitu orang-orang yang memiliki niat yang benar. Wa khususan idza tarana biha ma yaqdiru alaihi minal amal yaltahiqu sahibuha bil amil. Qala ta'ala wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad rafa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian penulis menyampaikan surat An-Nisa ayat 100, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, dalam rangka berhijrah, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul mautu, kemudian kematian menjumpainya, artinya dia mati ketika dalam perjalanan hijrah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwatibillah rahimani wa rahimakumullah, itu penjelasannya dari penulis kitab ini, Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akbar, sebuah kitab yang ditulis oleh
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mungkin sampai di sini kita bacakan. Kembali.